bagaimana sih ASI itu keluar? Ini karena sering sekali kalau tidak tahu nanti panik-panik, dok ASI saya nggak keluar, bu ASI saya nggak keluar, udah kasih susu kaleng saja ya. Sebetulnya itu ada ilmunya. Di dalam pembuatan ASI, air susu ibu itu ini adalah peraga payudara, ada 3 fase pembuatan ASI. Fase pertama adalah pada saat seorang ibu hamil. Pada saat ibu hamil dengan semakin membesarnya perut, maka semakin besar ukuran payudara. Biasanya nanti nomor bra-nya itu akan berubah, ya. Mengapa? Karena di dalam payudara yang tadinya hanya ada 5 saluran ASI, kalau saya boleh bilang dapur susu, maka dapur susunya kemudian sama Allah ditambahkan menjadi banyak seperti ini. Ini dapur susunya jadi udah banyak nih. Ya, sekitar bisa 20 dapur susunya. Ini untuk membuat air susu ibu. Jadi bertambahnya payudara itu ukuran bra menunjukkan bahwa ASInya sudah mau disiapkan. Siapa yang bekerja untuk membuat air susu ibu ini adalah ada hormon yang ada di otak, namanya hormon prolaktin dan oksitosin, dan hormon ari-ari yang ada di ari-ari ibu di perut. Ya. Ketiga hormon ini disertai hormon yang banyak sekali, tapi kita sebut 3 saja, itu membuat pabrik susunya tambah banyak. Tetapi hormon yang di ari-ari namanya hormon progesteron bilang sama yang di otak ini, kita cuman bikin payudara jadi banyak dapur susunya ya, tapi kita jangan keluarin dulu ASInya. Ya. Jadi hormon ari-ari itu menghambat keluarnya ASI pada saat hamil. Meskipun ada ibu-ibu yang bilang saya udah keluar dong, oke, tapi keluarnya sedikit. Ya. Nah kemudian pada saat sudah lahir kan ari-arinya diangkat oleh bidan atau dokter kandungan ya. Ari-arinya sudah diangkat, tidak ada lagi tahanan pembuat ASI. Prolaktin dan oksitosin akan bekerja dengan optimal. Tetapi kita harus tahu, jadi itu tadi tahap pertama adalah waktu hamil. Tahap kedua adalah pada saat ari-ari diangkat, maka baru hormon yang 2 ini akan bekerja. Tetapi hormon yang ada di ari-ari itu dia menurunnya pelan-pelan begini, baru 0, baru nggak ada di hari kedua atau hari ketiga. Nah, maka pada hari kedua sampai hari ketiga itu lah baru ASI terasa keluar. Saya mesti kasih tahu bahwa hari kedua atau hari ketiga itu ASInya baru keluar, atau sahabat salehah dikatakan bahwa itu adalah the milk is coming in. Nah itu secara otomatis ASI kita akan banyak, payudara kita akan sampai bengkak-bengkak, sampai penuh sekali. Secara otomatis, maaf ya, misalnya bayi meninggal tetap tuh, karena itu kerja otak. Itu adalah pada hari kedua ketiga, tetapi ini tidak berlangsung lama. Ya, tahap kedua ini itu cuma sampai hari ke-8. Hari ke-9 itu jumlah ASI yang keluar akan tergantung hisapan bayi. Kalau hisapan bayinya prima seperti ini, maka ASInya akan tetap banyak. Tapi kalau hisapan bayinya tidak baik, misalnya menghisapnya di puting begini, maka ASInya akan ngedrop. Ya. Nah, kemudian sahabat salihah akan bertanya, bagaimana dong? Kok ASInya baru keluar hari ketiga? Bagaimana bayinya? Mati dong bayinya ya. Itu adalah sunatullah, karena Allah ternyata mengatur bahwa si bayi kita ini lambungnya pada saat lahir kapasitasnya hanya sebesar kelereng. Sahabat salihah kalau pernah main kelereng, kita tahu bahwa kelereng itu kecil sekali ya. Jadi hanya sebesar kelereng ini. Ini lambungnya cuma segini, kecil banget. Ya. Jadi sahabat jangan kemudian panik, pencet-pencet putingnya, ih ASInya nggak keluar gitu ya. Ya karena memang dia hanya menghasilkan segini. Ibunya menghasilkan segini, bayinya karena lambungnya cuma segini. Jadi itu kerjaan Allah. Nggak bisa ujuk-ujuk keluar jadi banyak sekali.
ya. Kemudian jadi bayi itu akan mempertahankan hidupnya dengan membakar lemak coklat yang ada di daerah punggung atas ini, bahu. Oleh karena itu bayi yang baru lahir berat badannya akan turun dahulu, baru kemudian naik lagi. Nah ini biasanya kalau tidak tahu ilmunya panik, udah bayinya turun, pencet-pencet payudaranya nggak keluar asinya, panik deh semua, langsung kasih dot lagi. Sehingga kita akan gagal ASI. Tadi sudah dikatakan 2 kali saja dikasih dot, bayinya tidak bisa menetek kembali. Tambah lama payudara itu akan bertambah banyak ASInya sesuai dengan kapasitas lambung bayi yang semakin besar. Ya, ini adalah hari ketiga pada saat ASI sudah mulai ada, dan ini adalah pada hari ke-10 sebesar bola pingpong. Jadi untuk mengetahui ASInya cukup atau tidak, bagaimana dong? Yaitu dengan melihat kencingnya bayi. Berapa kali bayi itu buang air kecil? Dalam 24 jam pertama bayi dikatakan cukup kalau 1 kali sudah buang air kecil. Hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali, sampai hari ke-6 6 kali bayi ini buang air kecil, berarti sudah cukup. Hari ke-7 dan sebagainya dan seterusnya itu juga 6 kali. Ya, kemudian bisa dilihat juga buang air besarnya. Buang air besarnya itu kan warnanya kalau bayi itu hitam. Tetapi itu sudah harus tidak ada di hari ke-4. Kalau hari ke-5, hari ke-6 buang air besarnya masih hitam, maka itu berarti harus dipikirkan, ditinjau bagaimana ASInya. Jadi kecukupan ASI harus dipelajari pada saat ibu itu masih hamil.